Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman sahabat wakaf. Baik, sebelum kita beranjak lebih jauh ya tentang ngeblas tentang bagaimana cara untuk berjualan proyek wakaf. Sebelum itu ada baiknya kita mempelajari sedikit hal terkait scraping WA. Nah, sederhananya scraping WA ini adalah mengambil data. Jadi mungkin di antara teman-teman itu yang punya banyak grup WA, nah itu udah menjadi potensi bahwasanya kita bisa berjualan lewat orang-orang yang ada dalam grup itu. Bukan hanya dengan posting di grup. Posting di grup itu baik, cuma kesannya itu enggak privat ya, enggak personal. Jadi perginya umum kayak pengumuman. Nah, kita ingin itu menyapa orang tuh bukan semata-mata motifnya itu jualan, tapi di sana ada menjalin silaturahmi, kemudian juga ada niat untuk memberikan konten. Kita kan di WA banyak konten ya, banyak konten. Itu bisa kita manfaatkan untuk menyebarkan ke setiap orang yang ada di grup tersebut. Nah, tapi sebelum itu apakah kita harus nge-save nomornya satu persatu? Dan itu enggak ya? Enggak, kita bisa menggunakan teknik scraping WA ini. Ada aplikasinya, kemarin itu Bu Rupi ada yang ngasih tahu saya ada aplikasinya juga, tapi saya lebih ingin menjelaskannya secara manual. Ya, jadi nggak harus tanpa aplikasi, tapi kita bisa menggunakan data itu sebagaimana kita peruntukkan untuk apa aja. Intinya kita ngambil data aja gitu. Nah, jadi perkenalannya ini scraping WA itu ngambil kontak dari grup WA. Jadi grup WA antum sekalian itu kan banyak grupnya itu. WA itu maksimal tuh sampai 250-an ya. Saya agak lupa nih. Limit maksimal itu berapa, tapi kurang lebih 250-an. Nah, jadi jika satu grup aja itu udah 250-an, kalau antum punya 4 grup aja itu udah 1000 gitu. Itu udah 1000 dan itu sangat potensi banget gitu untuk dijadikan sebagai calon wakif atau calon pewakaf ya. Dan itu ada di ponsel antum, jadi bisa digunakan dengan baik. Tapi saya ingatkan ya, itu ketika kita berinteraksi dengan calon wakif itu kita tidak hanya sekedar mengopi paste project aja, kita copy paste, kita kirim-kirim, kita itu nggak kayak gitu. Itu sama aja kita kayak spamming gitu ya, kita nyepamin laman chat orang dengan project-project wakaf. Itu uh, gimana ya, kesannya itu agak mengganggu gitu. Nah, kita juga perlu yang namanya berinteraksi, karena yang kita hadapi itu manusia ya, bukan robot atau bukan siapa gitu ya, tapi manusia yang punya rasa emosi dan empati yang sama dengan kita gitu. Maka selayaknya sebagaimana di kehidupan nyata kita memperlakukan mereka itu dengan semanusiawi mungkin gitu. Maka di sini saya tidak menyarankan untuk memblas terus-menerus tanpa harus memperkenalkan diri, harus mengirim konten, nah gitu. Itu jadi nilai plus kita sebenarnya di sana itu. Kita menjalin silaturahmi, kemudian kita mengirim konten, kalau bisa jadi teman diskusi dan sebagainya. Jadi ada tuh emosional kedekatan kita dengan wakifnya. Nah, berikut ini mungkin itu nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang saya pengen menjelaskan bagaimana supaya teman-teman sahabat wakaf bisa mengambil data dari grup WA-nya. Dan mohon maaf, ini sepertinya harus menggunakan laptop, menggunakan komputer, karena agak sulit sebenarnya di HP. Dan saya juga belum pernah mencoba bagaimana ngambil kontak WA di HP. Agak sulit lah. Tapi kalau pengen lebih enak ya di komputer, karena di sini lebih bisa diarahkan atau bisa sesuai lah toolnya gitu. Fungsi komputernya sangat berguna di sini tuh. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Jadi alatnya itu ya sebenarnya itu cuma laptop, komputer, bisa juga koneksi internet itu sudah pasti, Google Chrome atau Mozilla atau search engine lain juga boleh, apapun. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, buka Google Chrome. Kalau saya ini udah buka ya, udah pasti selalu buka. Kemudian
gunakan laptop komputer yang sudah login WhatsApp. Nah, ini penting ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu, jadi ketika kita buka web WhatsApp ya. Nah, contoh ini ya web WhatsApp ya. WA. Nah, ini ya. Maaf. Nih, WhatsApp ini ya. Ini itu kita sudah terhubung ke nomor WA kita. Kalau saya kan memang selalu menghubungkannya. Kalau bagi teman-teman yang belum bisa, itu bisa dilakukan menghubungkannya dengan seperti ini. Maaf ini agak loading nih. Kita pakai yang sudah jadi aja dulu. Loadingnya lama sekali. Baik, mungkin kita tunggu dulu ya nanti ya untuk menghubungkannya. Saya rasa sudah banyak yang tahu ya gimana cara menghubungkan WA ke laptop ya atau ke komputer gitu ya. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti tadi ya. Ini saya masih loading juga. Nggak tahu masalah koneksinya atau gimana. Nah, kita fokus ke ini dulu. Ada namanya inspeksi. Di sini lamanya seperti ini ya. Lamanya seperti ini. Ketika kita buka grup salah satu grup ya, ini saya ambilnya yang grup 212 Maret Jakarta Pusat 2 ya. Nah, ini kan ada nih di bagian atas nih ya, di bawah dari nama grupnya itu ada nomor HP. Yang nomor ini saya nggak kenal sama sekali ya, karena memang grupnya grup Jakarta. Nah, di sini tuh kita tinggal klik kanan. Klik kanan, ambil inspect. Nah, kita ambil inspect, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini ya. Terjadi dari 3 kolom ya. Kolom chat ya, kolom chat yang besar ini. Dan kolom orang-orang yang pernah kita chat, menu chat ya. Dan juga kolom inspect ya. Di sini kita ambil yang banyak nomor HP-nya ini. Tinggal klik 2 kali, double klik ya. Double klik, dia akan langsung secara otomatis terblok. Nah, setelah terblok, kita tinggal copy. Bagi yang belum tahu, cara copy secara instan itu CTRL plus C. Nah, itu langsung mengopi secara instan. Atau mau yang manual bisa diklik kanan aja. Diklik kanan, pilih copy. Nah, kemudian dipindahkan ke dalam notepad. Nih, saya sudah pindahkan dalam notepad. Ini ya, ini nomor HP semuanya ini. Ini nomor HP-nya. Dan kemudian edit nomor WA itu di notepad. Gimana cara ngeditnya? Caranya itu dengan mengganti, misalnya kebutuhan kita mengganti plus 62 menjadi tanda 0. Nah, maka ini kita buat fitur penggantinya atau fitur replace ya, dengan cara CTRL plus H plus H ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Kan ini saya ganti nih. CTRL plus H. Ini kita masih di notepad ya, di notepad. Jadi ditekan CTRL plus H. Nah, di sini kelihatan nih. Plus 62 diganti dengan koma 0. Bukan tanda koma, ini tanda kutip. Kutip 0. Maka dia akan berubah jadi tanda kutip 0. Setelah itu dihapus tanda minusnya. Ini dihapus tanda minus karena di data yang kita miliki tadi itu ada tanda minus nih. Tanda minus tanda jarak ya antara dari satu huruf sekumpulan huruf ke kumpulan huruf yang lain. Nah, dihapus kemudian bentuknya seperti ini kalau sudah jadi. Nah, bentuknya seperti ini. Maka setelah itu kita mengimpornya ke kontak HP. Mengimpor kontak HP gimana? Mengimpor kontak HP itu pertama adalah kita pindahkan dulu ke Microsoft Excel. Nah, mungkin kita nggak harus langsung ke kontak HP ya, karena untuk men-save ya, mungkin itu baik.
Tapi saya juga jarang ya nge-save-nya kalau bukan wakif. Biasa nge-save itulah memang orang yang potensi wakif atau wakif itu sendiri. Kalau nggak ada potensinya sama sekali atau bukan wakif, ya saya lebih nyimpannya ke Microsoft Excel karena setiap kali saya bakal bisa memblastnya mereka gitu. Nah, ini ada tanda C1 ya. Copy kontak Anda itu ke C1. Tampilannya akan seperti ini. Satu kolom itu berisi banyak nomor. Nah, caranya supaya membaginya itu kita akan pergi ke text to column ini ya. Tetap ini bagian kotaknya di tempat yang kita ini C1 ya, tempat yang kita paste tadi. Tempat yang kita paste, kemudian klik text to column. Nah, di sini ada text to column. Kemudian diarahkan ke delimited ya, delimited. Saya juga nggak tahu nih fungsinya buat apaan. Kalau dibaca dari penjelasannya adalah karakter seperti koma atau tabs dipisahkan ya menjadi setiap bagian gitu. Nah, kemudian diambil lagi. Ikutin aja ya. Ini nih ada tab di checklist, ada koma, checklist, ada space, spasi, checklist, ke threads juga diikutin aja semuanya. Dan kemudian finishnya itu akan tampil penjelasan seperti ini. Ini udah nggak ada yang harus kita klik lagi, langsung kita finish. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini masih mendatar ya. Nah, sekarang kita buat nomor ini untuk menurun. Caranya adalah copy ya, CTRL C tadi ya, CTRL C. Karena pastenya bukan paste langsung, tapi paste spesial transpose. Nah, ini caranya. Ambil yang option paste spesial. Kan ketika klik kanan itu ada pastenya, paste yang macam-macam ya. Ambil yang paste spesial. Kemudian di spesial itu klik transpose di bagian paling bawah ya, transpose. Di opsinya ya, transpose terus klik OK. Nah, maka akan muncul tabel yang benar-benar dia horizontal. Nah, sebagai pengguna kirim pesan pro atau kirim pesan, data seperti ini sangat saya butuhkan untuk ngeblast data seperti ini. Atau nanti bisa kita gunakan untuk aplikasi blast yang lain. Nah, mungkin saat ini sampai sekarang itu dulu ya untuk menjelaskan terkait bagaimana cara kita mengambil data dari WA ya, WA group tadi, terus kita pindahkan ke Excel. Kenapa kita pindahkan ke Excel? Karena fungsi dari dipindahkan ke Excel ini nanti akan kita gunakan untuk ngeblast. Jadi kita nggak akan berkenalan per satu nomor gitu, tapi kita berkenalan dengan semua nomor sekaligus. Nah, itu akan lebih memudahkan kita dan akan lebih jauh dampaknya daripada kita harus ngeblast satu per satu orang. Nah, jadi nanti perginya nanti akan ngeblast. Tapi mungkin saat ini saya menerangkan sampai di sini dulu, dan nanti kita belajar lagi bagaimana cara untuk ngeblast dari nomor yang sudah ada ini nih. Semuanya kita kontak, semuanya kita sapa, kemudian juga kita kirimin konten setiap harinya dan juga kita kirimin konten project wakaf. Dan insya Allah dan mudah-mudahan mereka tergerak untuk ikut berwakaf. Gitu sih harapannya. Baik teman-teman sahabat wakaf, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.